Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas dengan mudah bagaimana cara membaca dan menafsirkan data diagram lingkaran. Ya, berbeda dengan data-data sebelumnya, ya, baik data tabel, diagram batang maupun diagram garis. Pada diagram lingkaran ini ya sedikit berbeda karena terdapat hitungan agar mengetahui nilai dari sebuah data tersebut, ya. Nah, dalam membaca dan menafsirkan pada data diagram lingkaran ini agar lebih mudah, saya akan bagi dua kelompok. Yang pertama ada data tunggal, yang kedua data kelompok. Nah, data tunggal itu adalah nilai di mana sebuah data itu hanya diketahui sebagian datanya saja. Jadi nilai sebuah data yang hanya diketahui hanya sebagian datanya saja. Sedangkan data kelompok itu nilai sebuah data yang sudah diketahui seluruhnya. Nah, agar lebih paham apa itu data tunggal dan data kelompok, nanti akan saya jelaskan di soal-soal yang akan saya jelaskan nanti. Nah, pada diagram lingkaran ini ya terdapat dua lingkaran, ya, dua diagram lingkaran. Yang pertama dalam bentuk persen, ya, lingkarannya dalam bentuk persen. Yang kedua lingkarannya dalam bentuk derajat. Nah, dalam bentuk persen, satu lingkaran penuh itu besar nilainya adalah 100%. Sedangkan derajat satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, baik diagram lingkaran dalam bentuk persen maupun dalam bentuk derajat, perhitungannya sama, ya, hanya yang membedakan nanti nilai persennya sama nilai derajatnya saja. Oke, agar lebih mudah kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, yaitu data pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Kalian perhatikan diagram lingkarannya, ya, sekalian dengan kalian perhatikan diagram tersebut bentuk persen ataupun derajat, ya. Sudah dipastikan contoh soal nomor 1 ini merupakan diagram lingkaran dalam bentuk persen, ya. Nah, kita baca soalnya. Jika banyak orang tua siswa kelas 5 yang bekerja sebagai pedagang adalah 12 orang. Banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai petani adalah, nah, di sini kita perlu ketahui bahwa pada diagram lingkaran tersebut terdapat 4 data. Yang pertama data petani, ya, kedua pedagang, ketiga pegawai swasta, dan yang keempat adalah PNS. Nah, dari keempat data ini yang sudah diketahui nilainya hanya pedagang, yaitu 12 orang. Sedangkan yang dicari adalah petani, ya. Nah, karena yang hanya diketahui nilainya pedagang saja, maka contoh soal nomor 1 ini disebut dengan data tunggal. Nah, karena dari keempat data ini hanya pedagang saja yang sudah diketahui nilainya, yaitu berjumlah 12 orang. Sedangkan untuk data petani, pegawai swasta maupun PNS belum diketahui nilainya. Nah, inilah yang disebut dengan data tunggal. Jadi hanya diketahui nilai dari sebagiannya saja, dari sebagian data yang sudah diketahui. Oke, kita lanjut. Karena soal nomor 1 ini merupakan data tunggal, nah, yang kita cari adalah banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai petani, ya. Nah, sebagai petani, ya, kita yang pertama kita cari dulu, ya, persentase petani itu berapa, ya. Satu lingkaran penuh, ya, dalam persen itu 100%, ya. Berarti caranya adalah 100% kalian kurangkan dengan persentase yang sudah diketahui, yaitu 40%. Kalian tambahkan dengan 20% ditambah dengan 10%. Nanti hasil penjumlahan tersebut, ya, jadi 100% dikurang dengan hasil penjumlahan persentase yang sudah diketahui, yaitu sebesar 70, ya, 70%. Jadi 100% dikurang 70% adalah 30%. Jadi persentase petani itu sebesar 30%. Nah, setelah kita ketahui persentase dari data petani tersebut, baru kita mencari
nilai dari petani tersebut. Berapa sih orang tua yang bekerja sebagai petani, ya. Nah, kita agar lebih mudah dalam mencari sebuah data pada diagram lingkaran, kita akan menggunakan cara metode perbandingan, ya. Yang pertama adalah persen dagang, ya. Karena yang sudah diketahui kan datanya pedagang, berarti kita akan menggunakan persentase pada pedagang, persen pada pedagang, ya, persentase pedagang per data petani, persentase petani, kemudian sama dengan nilai pedagang per nilai petani. Nah, ini namanya kita akan menggunakan perbandingan, ya, antara data yang sudah diketahui dengan data yang ditanyakan. Yang sudah diketahui kan pedagang, yang ditanya itu petani. Jadi akan kita gunakan metode perbandingan. Persentase pedagang per persentase petani sama dengan nilai pedagang per nilai petani. Nah, kita akan masukkan nilainya satu persatu. Yang pertama adalah persentase pedagang. Persentase pedagang itu sebesar 40%. Kalian tulis 40 per persentase petani. Tadi persentase petani kan 30%, ya. Sini 20%. Berarti per 30 sama dengan nilai pedagang. Nilai pedagang itu yang ini, yang 12 orang. Berarti 12 per nilai petaninya. Nah, nilai petani kan yang akan kita cari itu nilai petani. Nah, anggap saja kita beri simbol X, ya. X ini nilai petani yang akan kita cari, ya. Setelah itu kalian kali silang, ya, antara X dengan 40 kemudian dengan 30 dengan 12 kali silang, ya. X dikali 40, yaitu kalian tulis saja 40X kemudian sama dengan 30 dikali 12. 30 kali 12 adalah 360. Nah, atau bisa juga kalian 40 per 30 ini kalian bisa sederhanakan terlebih dahulu, ya, boleh, agar nilainya tidak terlalu besar, ya. Ini kan 360 terlalu besar, ya. Jadi kalau kalian bisa menggunakan sederhana pecahan ini agar angkanya lebih kecil, ya. Tapi kita coba dengan perkalian silang lebih dahulu, ya. Kita kalikan terlebih dahulu. Oke, tadi sudah kita kalikan X kali 40 40X, 30 kali 12 hasilnya adalah 360. Nah, agar X ini diketahui nilainya, ya, nilai petani ini kan tadi X, ya. Nah, kita pindahkan 40-nya ini, nilai 40 ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Jadinya seperti yang kalian lihat pada layar video, ya. X sama dengan 360 dibagi 40, ya, seperti itu caranya. Jadi 40 ini pindah ke ruas kanan. Nah, jadi tanda operasi hitungnya adalah pembagian. Jadi 360 dibagi 360 dibagi 40 itu hasilnya adalah 9. Ya, jadi nilai X ini adalah 9. Berarti nilai X tadi itu kan adalah nilai petani, ya. Berarti banyak orang tua yang pekerjaannya sebagai petani adalah sebanyak 9 orang. Bisa dipahami, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Berikutnya contoh nomor 2. Kalian perhatikan, untuk contoh nomor 2 ini saya ambil dari data nomor 1, ya. Hanya perbedaannya saja pada soal yang akan ditanyakan maupun data yang sudah diketahui. Untuk contoh nomor 2, kalian perhatikan soalnya adalah jika banyak siswa kelas 5 ada 50 orang, banyak orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai petani adalah, nah, ini sama dengan contoh yang pertama, terdapat 4 data, ya, yaitu data petani, pedagang, kemudian pegawai swasta dan juga PNS. Nah, diagram lingkarannya juga masih diagram dalam bentuk persen, ya, persentase. Nah, yang membedakan antara contoh 1 dengan contoh 2 itu pada nilai data yang sudah diketahui. Pada contoh nomor 2, ya, terdapat nilai atau data sebanyak 50 orang. Nah, 50 orang ini tidak disebutkan banyaknya petani ataupun pedagang, pegawai swasta ataupun PNS. Jadi 50 orang ini adalah total keseluruhan dari data yang ada.
Ya, jadi petani, pedagang, pegawai swasta, dan PNS jika dijumlahkan nilainya itu adalah 50 orang. Nah, makanya untuk contoh nomor 2 ini merupakan data kelompok ya. Jadi 50 orang ini bukan data petani, atau 50 orang ini bukan data pedagang, pegawai swasta maupun PNS. Jadi 50 orang ini adalah data dari keseluruhan data yang terdapat pada diagram lingkaran tersebut ya. Jadi petani, pedagang, pegawai swasta maupun PNS semuanya di total menjadi 50 orang. Nah, makanya ini disebut dengan data kelompok. Jadi nilai yang sudah diketahui secara keseluruhan. Jadi 50 orang itu merupakan data keseluruhan. Makanya contoh nomor 2 ini termasuk data kelompok. Nah, yang ditanyakan tetap sama pada contoh nomor 1, yaitu yang ditanyakan adalah nilai dari petani. Nah, untuk mencari nilai petani, terlebih dahulu kita akan mencari persentase petaninya. Tadi sudah kita cari ya, persentase petani dan juga bagaimana cara mencari persentasenya. Nah, itu caranya kalian kurangkan 100% ya. 100% itu dari lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh itu dalam persen itu sebesar 100%, tinggal kalian kurangkan dengan persentase yang sudah diketahui. Itu hasilnya adalah 30% tadi ya, petani. Nah, yang membedakan adalah ketika kalian mencari data petani ya. Baik yang membedakan data tunggal maupun data kelompok, yang membedakan itu ketika kalian mencari data petaninya atau mencari nilai dari suatu data tersebut. Nah, untuk data kelompok yaitu kita menggunakan data dari satu lingkaran penuh. Jadi data yang sudah diketahui dengan data yang akan kita cari menggunakan perbandingan. Nah, berarti kita akan menggunakan persentase satu lingkaran penuh per persentase data yang akan kita cari, yaitu persentase petani ya. Sama dengan, nah karena persentase satu lingkaran penuh berarti nilainya nilai kelompok per nilai petani ya. Nah, perbedaannya hanya menggunakan persentase pada data sebuah lingkaran. Kalau misalkan data tunggal berarti menggunakan persentase data yang sudah diketahui. Tapi kalau misalkan data kelompok berarti menggunakan persentase satu lingkaran penuh. Itu aja yang membedakan antara mencari nilai sebuah data baik dari data tunggal maupun data kelompok. Karena caranya tetap sama, kita menggunakan cara perbandingan, nanti akan kita kali silang nilainya ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu persentase satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh itu persentasenya adalah 100%, per persentase petani itu sebesar 30%, sama dengan nilai kelompok. Nah, nilai kelompok ini yaitu nilai yang 50 orang itu tadi ya, 50 per nilai petani. Nah, nilai petani ini yang akan kita cari, kita ubah saja simbolnya menjadi simbol X ya. Kemudian kalian boleh langsung kali silang X kali 100 atau 30 kali 50. Atau kita sederhanakan saja 100 per 30 nya ini agar nilai perkaliannya tidak terlalu besar. Nah, 100 sama 30 ini kita sederhanakan dengan cara mencari nilai FPB nya ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian sudah paham dengan cara mencari nilai FPB ya, tentunya langsung kalian bagi saja dengan nilai angka 10 ya, sama-sama kita bagi nilai 10. 100 bagi 10 dengan 30 bagi 10. Nah, 100 bagi 10 hasilnya 10, 30 bagi 10 hasilnya adalah 3, berarti nilai sederhananya adalah 10 per 3 sama dengan 50 per X. Nah, baru kalian kali silang antara X dengan 10 dan juga 3 dengan 50. X kali 10 kalian tulis saja 10X sama dengan 3 kali 50, hasilnya adalah 150. Karena yang akan kita cari adalah nilai X nya, kalian pindahkan 10 nya ke ruas sebelah kanan. Berarti X sama dengan 150 dibagi 10. 150 bagi 10 nilainya adalah 15. Jadi banyak orang tua yang pekerjaannya sebagai petani adalah 15 orang.
Jadi itu perbedaan antara data tunggal maupun data kelompok ketika perbedaannya itu ketika kalian mencari data atau nilai dari sebuah data yang dicari ya. Kemudian contoh nomor 3 ya, kalian perhatikan diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan data peminat cabang olahraga dari siswa kelas 6. Dari data tersebut, banyak siswa yang minat dengan sepak bola sebanyak 16 orang. Selisih siswa yang minat olahraga voli dan tenis adalah titik-titik orang. Nah, kalian perhatikan diagram lingkarannya itu disajikan dalam bentuk persen ya, karena sudah diketahui persentase sepak bola dan juga voli. Nah, yang ditanyakan tadi selisih antara voli dan tenis. Nah, kalian perhatikan datanya itu ada 4, yaitu ada catur, ada voli, ada sepak bola, dan juga ada tenis. Dari keempat data yang sudah kita tuliskan, yang sudah diketahui nilainya adalah sepak bola, yaitu sebanyak 16 orang. Nah, karena hanya satu data yang sudah diketahui, maka contoh nomor 3 ini termasuk contoh data tunggal ya, karena hanya sepak bola saja yang sudah diketahui nilainya. Nah, untuk mencari selisih ya antara olahraga voli dan tenis, kita terlebih dahulu mencari persentase dari catur maupun tenisnya ya. Nah, kalian perhatikan pada catur ya, dalam bentuk catur itu terdapat tanda siku-siku. Artinya dalam satu lingkaran penuh, jika ada tanda siku-siku ini, maka nilai persentasenya adalah 25%. Atau misalkan tidak ada tanda siku-siku tapi bentuknya yaitu seperempat lingkaran, maka dalam bentuk persen nilainya 25%. Nah, kalian harus mengingat dan juga harus mengingat besaran persentase dalam bentuk seperempat lingkarannya ya. Nah, kemudian kita akan mencari persentase tenis ya. Kita mencari persentase tenis terlebih dahulu sebelum kita mencari nilai selisihnya. Oke, persentase tenis sama caranya, yaitu dengan 100%-nya kita kurangkan dengan persentase yang sudah diketahui, yaitu 25%, 20%, dan 40%. Ini kalian jumlahkan, kemudian baru kalian lanjutkan dengan operasi pengurangannya. 100 dikurang 85, 100 dikurang 85, maka besar persentase tenis adalah sebesar 15%. Nah, setelah itu kita akan mencari data selisih voli dan tenis sama. Kita akan menggunakan cara perbandingan. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan perbandingan dengan data yang sudah diketahui dan dengan data yang ditanyakan. Data yang sudah diketahui adalah data sepak bola, berarti kita menggunakan persentase sepak bola. Persentase sepak bola nah di sini kita tulis persentase selisih voli dan tenis ya. Kalian tulis saja selisih persentase voli dan tenis. Kemudian sama dengan persentase sepak bola, berarti sampingnya itu ruas kanannya nilai sepak bola per nilai selisihnya ya, selisih voli sama tenisnya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya ya. Persentase sepak bola itu sebesar 40% per selisih persen voli dan tenis. Caranya persentase voli itu sebesar 20%, kemudian kalian kurangkan dengan persentase tenis, karena selisih itu kan caranya dikurang. Nah, kalian kurangkan saja 20 kurang 15 sama dengan nilai sepak bola itu tadi 16 orang per nilai selisihnya belum kita ketahui. Nah, ini nilai selisih yang akan kita cari, kalian ganti saja dengan simbol X ya. Sebelum kalian kali silang ataupun kalian sederhanakan, kalian kurangkan terlebih dahulu 20 dikurang 15 ya. Berarti nilai pecahnya adalah 40 per 5 sama dengan 16 per X.
Nah, ini kalian bisa langsung kali silang X kali 40 dan juga 5 dikali 16. Nah, ini atau kalian sederhanakan terlebih dahulu antara 40 sama 50. 40 sama 50 sama-sama bagi 5 ya, atau 40 bagi 5 itu hasilnya adalah 8/1 ya. Nah, 40 bagi 5 8, 5 bagi 5 1, atau kalian tulis 8 saja juga tidak masalah ya. Setelah itu baru kalian kali silang antara X dengan 8 dan 1 dengan 16. X kali 8 kalian tulis saja 8X, kemudian 1 kali 16 hasilnya 16. Nah, yang akan kita cari adalah nilai X-nya. Nah, 8-nya tinggal kalian pindah ruas ke sebelah kanan, maka operasinya menjadi operasi pembagian 16 bagi 8. 16 bagi 8 hasilnya adalah 2. Nilai X-nya adalah 2, berarti X itu tadi selisih ya. Jadi selisih siswa yang minat dengan olahraga voli dan juga tenis itu selisihnya adalah 2 orang. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini saya ambil dari contoh soal nomor 3 diagramnya. Yang membedakan adalah soal dan juga soalnya ya. Yang membedakan itu soalnya. Kalian perhatikan soalnya, diagram lingkaran di bawah menunjukkan data 40 siswa kelas 6 peminat cabang olahraga. Dari data tersebut selisih siswa yang minat olahraga catur dan tenis adalah. Nah, untuk contoh nomor 4 sama nomor 3 ini sama yang ditanyakan. Yang perbedaannya adalah pada data yang sudah diketahui. Untuk nomor 4, data yang sudah diketahui adalah data keseluruhan, yaitu sebanyak 40 siswa. Nah, data yang ada itu ada 4 data. Dari 4 data ini tidak diketahui salah satu datanya, salah satu nilainya. Maka soal nomor 4 ini termasuk data kelompok, karena 40 siswa itu adalah data keseluruhan dari 4 data yang diketahui, yaitu catur, voli, sepak bola, dan juga tenis. Nah, yang ditanya sama ya, yaitu selisih antara catur dan tenis. Nah, kita cari dulu persentase tenis. Tadi sudah kita cari ya, yaitu sebesar tenis itu persentasenya 15%. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mencari data selisih catur dan juga tenis. Nah, caranya adalah menggunakan data yang sudah diketahui, yaitu data yang sudah diketahui kan data keseluruhan ya, berarti persentase satu lingkaran penuh per persentase yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah persentase selisih catur dan tenis. Kalian tulis saja selisih persentase catur dan tenis sama dengan nilai kelompok ya per nilai selisihnya. Nah, kita masukkan saja nilai-nilainya. Persentase satu lingkaran penuh yaitu sebesar 100% per selisih persen catur sama persentase tenis. Catur persentasenya itu 25% dikurang tenis itu sebesar 15%. Maaf, untuk contoh nomor 4 ini yang ditanyakan adalah selisih catur dan tenis ya. Sedangkan nomor 3 tadi selisih voli dan tenis. Nah, ini caranya sama. Kita masukkan selanjutnya nilai kelompoknya itu 40 ya, 40 orang. Nilai selisihnya kita ubah saja menjadi simbol X. Nah, ini kalian kerjakan dulu pengurangannya, yaitu 25 kurang 15 hasilnya 10 ya, berarti 100 per 10 sama dengan 40 per X. Nah, ini bisa kalian kali silang langsung X kali 100 dengan 10 dikali 40. Nah, tapi saya di sini akan sederhanakan terlebih dahulu ya, antara 100 dengan 10 sama-sama dibagi 10 ya, berarti 100 bagi 10 itu 10. 10 bagi 10 itu 1, berarti nilai pecahan sederhananya adalah 10 per 1 atau 10, sama saja ya, sama dengan 40 per X. Nah, ini tinggal kalian kali silang X kali 10 dengan 1 kali 40. X kali 10 kalian tulis 10X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 10. 10-nya pindah ruas ke kanan, berarti menjadi operasi pembagian. 40 bagi 10 hasilnya adalah 4. Berarti X itu atau nilai selisihnya itu adalah 4. Jadi selisih siswa yang minat dengan catur dan tenis adalah 4 orang. Ya, bisa pahami ya.
Selanjutnya contoh nomor 5, kalian perhatikan diagram lingkarannya itu disajikan dalam bentuk derajat ya. Soalnya adalah diagram di atas merupakan bentuk penyajian total siswa di suatu sekolah yang berjumlah 1440 siswa. Tentukan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler silat. Nah, kita tulis dulu data yang ada, yaitu ada 4 data. Yang pertama basket, kedua silat, ketiga voli, keempat bola. Nah, dari keempat data ya, dari keempat data yang sudah ditampilkan, yang diketahui adalah jumlah keseluruhannya yaitu sebesar 1440 siswa. Jadi contoh nomor 5 ini termasuk data kelompok karena dari keempat data tersebut tidak ada nilai yang diketahui dari salah satu 4 data tersebut. Makanya contoh nomor 5 ini merupakan data kelompok. Selanjutnya yang ditanyakan adalah silat ya. Kita cari dulu persentase, kita cari dulu derajat dari silatnya. Nah, kalian perhatikan yang belum diketahui derajatnya adalah basket sama silat. Nah, untuk basket sendiri kalian perhatikan di situ ada tanda siku-siku menunjukkan bahwa basket tersebut merupakan sudut siku-siku ya. Dalam sudut siku-siku merupakan bentuknya itu bentuk seperempat lingkaran. Nah, dalam seperempat lingkaran dalam derajat nilainya itu adalah 90 derajat ya. Jadi kalau misalkan ada bentuknya bentuk seperempat lingkaran, maka besarnya ya, besar derajatnya kalau dalam derajat itu sebesar 90 derajat, tapi kalau dalam persentase besarnya itu 25%. Jadi bedakan antara derajat dengan persentase. Nah, untuk basket sendiri besarnya adalah 90 derajat. Nah, untuk mencari persentase derajat dalam silat ya, besar derajat silat, yaitu satu lingkaran penuh itu derajatnya kan 360 derajat. Tinggal kalian kurangkan dengan derajat yang sudah diketahui, yaitu 90, 80 dan juga 140. Nah, ini tinggal kalian kurang 360 dikurang hasil penjumlahan derajat yang sudah diketahui, yaitu sebesar 310 derajat. Hasil pengurangannya adalah 50 derajat. Jadi silat itu besar derajatnya adalah 50 derajat. Yang akan kita cari adalah banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler silat. Nah, caranya yaitu dengan cara perbandingan ya, sama di awal contoh tadi kita akan menggunakan cara perbandingan, di mana yang akan kita bandingkan adalah data yang sudah diketahui dengan data yang ditanyakan. Nah, data yang sudah diketahui adalah data kelompok ya, berarti kita akan menggunakan derajat satu lingkaran penuh per derajat yang ditanyakan, itu derajat silat ya, sama dengan nilai kelompok per nilai silat. Nah, derajat satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat per derajat silat tadi besarnya 50 derajat, sama dengan nilai kelompok yang sudah diketahui adalah 1440 per nilai silatnya, ini kita ubah menjadi simbol X. Nah, tinggal kalian kalikan silang ya, X kali 360 dan juga 50 dikali 1440. Nah, tapi agar nilainya hasil perkaliannya tidak terlalu besar, saya akan menyederhanakan terlebih dahulu antara 360 dengan 50. Kedua bilangan tersebut sama-sama dibagi nilai 10 ya. Berarti 360 bagi 10 hasilnya 36 per 50 bagi 10 hasilnya adalah 5, sama dengan 1440 per X. Nah, ini tinggal kalian kali silang, X kali 36 kemudian 5 dikali 1440. X kali 36 hasilnya adalah 36X, sama dengan 5 dikali 1440 hasilnya adalah 7200. Nah, tinggal kalian pindahkan saja 36-nya ke ruas sebelah kanan. Berarti X sama dengan 7200 dibagi 36.
Nah, tinggal kalian cari saja 7.200 dibagi 36, hasilnya adalah 200. Jadi jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler silat itu sebanyak 200 siswa. Contoh nomor 6. Nah, untuk contoh nomor 6 ini termasuk data tunggal ya. Karena saya ambil contoh dari contoh nomor 5 yang membedakan hanya di soal dan juga data yang diketahui ya. Nah, di sini sama ya, datanya itu data basket, silat, voli, dan juga bola. Berarti ada 4 data yang ditampilkan ya. Kemudian yang diketahui hanya data sepak bola ya, yaitu sebesar 126. Yang ditanyakan adalah silat. Nah, tadi sudah kita cari bagaimana cara mencari derajat dalam silat ya. Basket ini sudah kita ketahui ya, derajatnya sebesar 90 derajat. Nah, kemudian tinggal silatnya saja tinggal kalian cari, itu dengan cara 360 derajat dikurang dengan derajat yang sudah diketahui pada soal. Nah, berarti tadi sudah kita hasilkan ya, yaitu sebesar 50 derajat. Kemudian baru kita cari data silatnya atau nilai silatnya. Karena contoh nomor 6 ini merupakan data tunggal, maka cara perbandingannya ya, yaitu dengan membandingkan data yang sudah diketahui dengan data yang dicari. Yang data yang sudah diketahui adalah data sepak bola, berarti derajatnya adalah derajat bola per derajat yang ditanyakan, itu derajat silat, sama dengan, nah ini tinggal kita ikutin saja. Berarti sebelumnya ruas kiri itu derajat bola, berarti ruas kanan nilai bolanya. Begitu juga dengan derajat silat, ruas kiri, ruas kanannya adalah nilai silatnya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya ya. Derajat bola itu sebesar 140 derajat per derajat silatnya 50 derajat, sama dengan nilai bolanya tadi sebesar atau sebanyak 126 orang per nilai silatnya kita ubah menjadi simbol X. Nah, tinggal kalian kalikan silang X dengan 140 dan juga 50 dengan 126. Nah, agar nilainya hasil perkaliannya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar, kita sederhanakan saja 140 dengan 50 ini dengan sama-sama kita bagi 10 ya. 140 bagi 10 hasilnya 14, 50 bagi 10 hasilnya adalah 5. Berarti nilai sederhananya adalah 14 per 5 sama dengan 126 per X. Nah, baru tinggal kalian kali silang antara X dengan 14, 5 dengan 126. X kali 14 kalian tulis saja 14X sama dengan 126 dikali 5, itu hasilnya adalah 630. Nah, karena yang akan kita cari nilai X nya, berarti 14 nya ini kalian pindah ruas ke sebelah kanan, berarti X sama dengan 630 dibagi 14, itu hasilnya adalah 45. Jadi jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler silat adalah 45 siswa. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami antara pencarian data tunggal maupun data kelompok pada diagram lingkaran. Jika kalian suka dengan video penjelasan ini, jangan lupa tombol like-nya dan juga share-nya agar bermanfaat untuk yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.